Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saidah Latifati Zahra. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang auxiliary verb. Yang pertama yaitu explanation dan kedua feature. Yang pertama explanation auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja yang muncul sebelum main verb atau kata kerja utama di dalam suatu kalimat. Fungsinya untuk memodifikasi makna dan kata kerja utama tersebut. Auxiliary verb ini juga bisa disebut dengan helping verb, special verb, atau juga preverb. Auxiliary verb ialah salah satu bentuk kata kerja bantu atau juga untuk melengkapi kata kerja lain dalam membentuk suatu kalimat yang lengkap atau terstruktur. Yang kedua, fitur auxiliary verb. Yang pertama yaitu tidak dapat berdiri dalam kalimat atau memerlukan full verb. Kedua, pada umumnya auxiliary verb digunakan dalam kalimat-kalimat yang predikatnya bukan berupa kata kerja atau kalimat nominal. Ketiga, pada kalimat tanya, yes or no question, auxiliary verb diletakkan di awal kalimat sebagai pengganti kata tanya. Yang keempat, digunakan dalam pembentukan kalimat pasif. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nada Delila Rapsodia Yosea, Akidah and Islamic Philosophy Class B, and I want to explain about primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb adalah kata kerja bantu utama. Kata kerja ini digunakan untuk memberikan karakter pada bentuk sebuah tenses dan tidak menambah makna apapun pada kata kerja utamanya atau main verb. Primary auxiliary verb terdiri dari 3 kata kerja utama. Yang pertama ada to be atau be, ialah kata kerja yang sangat esensial atau penting yang memiliki banyak kegunaan dalam susunan atau struktur bahasa Inggris. To be dapat digunakan sebagai kata kerja tindakan atau action verb yang pada semua tensesnya ia mampu berdiri sendiri. Auxiliary verb be berfungsi membentuk present atau past continuous tense dan future continuous dengan tambahan model verb will. Be dapat pula dikombinasikan dengan auxiliary verb have untuk membentuk present atau past perfect continuous tense dan future perfect. Continuous tense dengan tambahan modal verb will selain untuk membentuk perfect continuous tense, be dapat pula digunakan untuk membentuk passive construction. Yang termasuk ke dalam kata kerja to be ialah is, are. Be yang digunakan dalam present tense, digunakan untuk subjek I, is digunakan untuk subjek he, she, and it, are digunakan apabila subjeknya you, we, and they. Was digunakan apabila subjeknya berupa I, he, she, and it. Dan adapun were digunakan apabila subjeknya merupakan you, we, and they. Langsung saja ke dalam contoh auxiliary verb be. Yang pertama ada she is brushing the bathroom floor. Dia sedang menyikat lantai kamar mandi. Ini contoh dari present continuous tense. Yang kedua ada they were roasting corns at this time last night. Mereka sedang membakar jagung tadi malam. Past continuous tense. Yang ketiga ada the party will be starting at this time tomorrow. Pesta akan berlangsung besok. Ini contoh dari future continuous tense. Yang keempat ada he has been driving for an hour. Dia telah menyetir selama 1 jam. Ini contoh dari present perfect continuous tense. Yang kedua ada do. Do merupakan salah satu bentuk auxiliary verb. Do meliputi do, does, and did.
Auxiliary verb do dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada kalimat pernyataan atau indikatif maupun perintah atau imperatif. Do digunakan sebagai subjek I, you, they, and we untuk dapat membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya pada bentuk suatu kalimat verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Does digunakan untuk subjek he, she, and it untuk bisa membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya pada suatu bentuk kalimat verbal. Did merupakan salah satu bentuk lampau dari do dan does yang dapat digunakan untuk semua subjek seperti I, we, they, you, she, he, and it. Contoh auxiliary verb do yang memberikan penekanan. Do open the door, buka pintu. I do finish my homework, saya harus menyelesaikan PR. Do dapat pula membentuk pertanyaan seperti yes or no question, WH question, question tag, and clarifying question. Berhubungan dengan negative statement, kalimat negatif dengan not dan short answer atau jawaban pendek. Contoh dari auxiliary verb do, did you see him yesterday? Apakah kamu melihatnya kemarin? Ini adalah pernyataan dari yes or no question. You love your job, don't you? Kamu suka pekerjaanmu kan? Ini contoh dari tag question. Diana didn't have much money. Then how did lend it to me? Diana tidak punya banyak uang, lalu siapa yang meminjamkannya padaku? Ini contoh dari clarifying question. I do not like coffee. Saya tidak suka kopi. Ini contoh dari negatif. Yes, I do. And yes, she does. Ini adalah jawaban dari short answer atau jawaban pendek. Yang ketiga ada have. Have meliputi have, has, and had. Auxiliary verb have berguna untuk membentuk perfect tense. Kata ini dapat pula dikombinasikan dengan modal verb should, would, might, may, must, and can. Dan past participle membentuk perfect modal. Auxiliary verb have contohnya ada Dira has studied in France since April. Dira telah belajar di Prancis sejak April. Ini contoh dari present perfect tense. Yang kedua ada I had already eaten breakfast by the time he picked me up. Saya sudah sarapan sewaktu dia menjemput. Ini contoh dari past perfect tense. That's all my explanation about primary auxiliary verb. And then with an explanation, modal auxiliary verb. Thank you. Let me introduce myself. My name is Muhammad Dirgom Dafa. Modal auxiliary verb merupakan salah satu kata kerja bantu pengandaian yang digunakan untuk dapat memberikan tambahan makna pada kata kerja utamanya, main verb. Modal auxiliary verb dapat digunakan pada semua subjek, baik tunggal ataupun jamak. Adapun fungsinya untuk mengekspresikan willings, kemauan, ability, kemampuan, necessity, kebutuhan, possibility, kemungkinan. Yang termasuk dalam modal auxiliary verb adalah can, could, might, may, will, would, shall, should, must, and ought to. Hello, my name is Zulfan Lindan Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh yang termasuk dalam modal auxiliary verb. Yang pertama, can and could. Can and could dapat digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Bedanya, could untuk menyatakan ability di masa lalu. Keduanya dapat berfungsi untuk modal verb. Hal ini juga dapat digunakan untuk meminta izin atau permission.
untuk melakukan sesuatu. Contohnya, can I borrow your car for one night? Bisakah saya meminjam mobilmu selama 1 malam? Atau, you could run faster than me 2 years ago. Kamu dapat berlari lebih cepat dari saya 2 tahun yang lalu. Itu can and could. Berikutnya yaitu my and might. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa sekarang dan masa depan. My and might bisa ditambahkan primary auxiliary verb have untuk menyatakan kemungkinan di masa lalu. Bedanya, may untuk pernyataan hypothetical situation yang belum terbukti, sementara might yang telah terbukti. Contohnya, the doctor may have warned you not to eat red meat. Dokter mungkin telah melarangmu untuk memakan daging merah. Itu kalau faktanya belum diketahui. Ada hal yang lain, the doctor might have warned you not to eat red meat. Itu kalau dokter sudah melarangnya, yang sudah dikatakan fakta. Lalu yang berikutnya yaitu will and won't. Will untuk menyatakan willingness atau kemauan. Willingness dapat diungkapkan dalam kondisional ataupun invitation. Sedangkan won't juga dapat digunakan untuk membicarakan kemungkinan atau prediksi. Seperti halnya contoh, will you marry me? Maukah kamu menikah dengan saya? Itu sebuah kemauan. Kalau untuk prediksinya, the sandstorm will come tonight. Badai pasir akan datang malam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Atiqi Nurkandias. Ini saya akan menyampaikan kombinasi auxiliary verb, yaitu sebuah kata kerja utama ternyata bisa dilengkapi sampai 3 kata kerja bantu dalam satu waktu sekaligus. Dalam hal ini, kata kerja bantu tersebut juga dapat terdiri dari satu modal auxiliary dengan 1 atau 2 main auxiliary. Nah, peraturan mengkombinasikan auxiliary, modal auxiliary, dan verb form diantaranya yaitu setelah menggunakan auxiliary verb seperti do, does, will, would, shall, should, can, could, must, may, and might, gunakanlah base form permulaan dasar. Contoh, he may stay, dia artinya dia boleh tinggal. Setelah menggunakan auxiliary verb seperti has, have, and had, gunakanlah past participle, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Contoh, they have gone, mereka telah pergi. Peraturan ketiga, setelah menggunakan auxiliary verb seperti be, is, am, are, was, were, and been, gunakanlah verb in form untuk active voice verb. Contoh, I was watching you, yang artinya saya memperhatikan Anda. Dan peraturan terakhir yaitu setelah menggunakan auxiliary verb seperti be, is, am, are, was, were, been, and being, gunakanlah past participle untuk membentuk passive voice. Contoh, the house is being decorated, rumah itu sedang didekorasi. The book has been read, yang artinya buku ini telah dibaca. I have been driving for an hour, saya telah mengemudi selama 1 jam. They must have dinner soon, mereka pasti akan makan malam segera. Main verb. Main verb atau principal verb ialah kalimat kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Main verb mencakupi semua verb kecuali auxiliary verb to be, to do, to have. Contohnya, I eat a noodle. Adapun ciri-cirinya, 1. Main verb bisa berubah bentuk menyesuaikan dengan subjek dan konteks kalimatnya. 2. Main verb bisa digunakan bersama auxiliary verb dan bisa juga berdiri sendiri dalam kalimat. 3. Dalam negatif dan interrogatif sentence, kata berupa did dan do akan digunakan bersama main verb. Main verb ini punya beberapa macam, ialah 1.
Intransitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan direct object atau objek. Contoh, my mother broke a chocolate cake on my birthday. I broke a water gun. You will get bonus if you achieve the target. 2. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan direct object. Contoh, the magician disappeared from the stage. The accident happened a week ago. The audience remained silent. 3. Linking verb. Fungsi linking verb adalah untuk menghubungkan to link subjek dengan hal yang berhubungan dengan subjek tersebut. Link verb ini selalu bersifat intransitif, tak memerlukan objek. Contoh, my sister is an architect. My girlfriend is beautiful. The room became quiet. The sound impossible. 4. Dynamic verb. Dynamic verb adalah kata kerja yang menjelaskan aksi atau tindakan. Contoh dynamic verb, eat, explode, fight, go, hit, play, run, call, drink, listen, work. 5. Stative verb. Stative verb adalah kata kerja yang menjelaskan kondisi atau situasi. Contoh stative verb contain desire, feel, hear, include, to know, love, like, mean, need, prefer, please, see, smell, wish. 6. Regular verb. Regular verb berisi kata kerja yang perubahannya mengikuti pola yaitu berakhiran dengan contoh walk, 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 wash, 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 play, played, played. 7. Irregular verb. Irregular verb perubahannya tidak mengikuti pola tersebut, karena itu kita perlu menghafalkannya. Contoh, bring, brought, brought, cast, cast, cast.